Langit di atas sekte langit cahaya tampak kelabu sejak pagi. Kabut tak mau pergi, seolah-olah ada sesuatu di dunia ini yang tak ingin diungkap. Di belakang istana utama, di area pelayan, seorang anak laki-laki bertelanjang kaki sedang membawa gentong air melewati jalanan batu kasar. Shen Liuyin, anak dari seorang pelayan rendahan. Tak ada yang peduli padanya selain ibunya, yang kini sakit parah di kamar kecil mereka. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya seolah tak menyimpan kehidupan. Tapi di setiap langkahnya, tanah di bawahnya seperti bergema. Hanya saja tak ada yang cukup peka untuk mendengarnya. Hanya retakan diam-diam, dan satu-satunya anomali yang muncul bersamaan dengan retakan itu adalah anak pelayan bernama Shen Liuyin. Para murid sekte melewati Shen Liuyin tanpa melihatnya. Sebagian menendang gentong airnya, sebagian lagi mencaci. Bagi mereka, anak pelayan tak berhak ada di jalur utama sekte. Tapi Shen Liuyin hanya diam, mengangkat gentongnya kembali, dan melanjutkan langkah. Dia lahir dari darah kotor, tapi kini altar suci kita retak. Siapapun yang melanggar ruang altar harus dihancurkan. Suaranya datar, tapi semua orang di sana tahu siapa yang ia maksud. Di atas sana, ibunya sudah dibelenggu dengan rantai spiritual. Sekte langit cahaya berkumpul. Di semua murid bersorak, ini tontonan, ini pembuktian bahwa darah kotor tak boleh ada di sekte suci. Seorang murid, naik. Lihat ibumu untuk terakhir kalinya. Di aula utama sekte, Hong Xian, penatua wanita bermata merah, sedang berdiskusi dengan penatua langit lainnya. Tak ada yang berani membantah. Dalam 3 bulan terakhir, altar yang menopang formasi langit sekte retak tanpa alasan. Tak ada serangan, tak ada musuh. Di kamar pelayan yang sempit, ibunya Nyonya Shen terbaring lemah, batuk darah di sela-sela tidurnya. Liuyin duduk di sampingnya, diam, tangannya menggenggam pergelangan tangan ibunya, seolah mencoba memindahkan sedikit panas dari tubuhnya ke tubuh sang ibu yang dingin. Di sesuatu yang bahkan ia sendiri tak pahami. Aku hanya ingin hidup tenang, ibu, bisiknya tanpa suara. Lari, Yin bisik sang ibu dengan suara hampir tak terdengar. Hong Xian melambaikan tangan, rantai spiritual mulai membakar tubuh sang ibu. Liu Yin hanya menatap, tanpa suara, tanpa amarah, seolah seluruh emosi di dalam dirinya sudah lama mati. Tapi dunia tak memberinya pilihan. Di depan aula suci, ibunya akan diadili dituduh sebagai biang kutukan yang menyebabkan altar retak. Mereka menyebutnya iblis dalam daging pelayan, hukuman. Disiksa hingga mati di altar sore itu. Satu berita menyebar. Shen Liuyin berdiri di bawah tangga panjang menuju altar. Kepalanya tertunduk. Seseorang menendangnya dari belakang. Liuyin berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Dan dari titik di mana Shen Liuyin berdiri, retakan cahaya hitam menjalar ke udara, lalu merambat menembus awan. Di langkah ketiga, dunia berhenti sejenak. Ada suara, retakan tipis di udara. Tak ada yang mendengar, kecuali langit di atas sek yang perlahan menjadi hitam. Hong Xian mengernyit, sesuatu salah. Liuyin terus berjalan. Ia tak melihat sekeliling, tak peduli pada sorakan atau tawan di dalam dirinya. Ada sesuatu yang memanas. Saat ia tiba di altar, ibunya membuka mata, tapi terlambat. Namun di dunia spiritual, sesuatu retak, tanpa teknik, tanpa jurus, tanpa gerakan apapun. Di saat semua orang sibuk menyaksikan api spiritual membakar sang ibu, satu suara meledak tanpa peringatan. Krak. Altar suci pecah, batu-batu suci berhamburan ke langit, formasi perlindungan sekte runtuh. Semua orang terdiam. Hong Xian melangkah mundur dengan mata membelalak. 1 langkahnya memecah langit ke-7. Shen Liuyin mengangkat wajahnya untuk pertama kalinya. Di matanya tak ada cahaya, tapi di sekelilingnya, dunia gemetar, dan kalimat pertama yang keluar dari bibirnya setelah 10 tahun sunyi adalah, aku tak ingin jadi dewa. Langit di atas mereka pecah. Langit yang pecah tak menunjukkan kilat atau petir, justru kosong, seperti tirai malam yang tersingkap, memperlihatkan kehampaan di baliknya. Retakan itu menjulur seperti urat nadi dunia yang robek. Di sampingnya, ibunya masih tergantung di rantai spiritual, tapi apinya mati. Bahkan api spiritual menyerah terbakar di hadapan retakan itu. Semua murid sekte langit cahaya membeku. Apa yang mereka lihat melampaui akal. Bahkan penatua sekuat Hong Xian hanya berdiri terpaku, tak bisa berkata apapun. Shen Liuyin tetap diam. Debu altar jatuh perlahan di pundaknya, seperti salju kelabu. Hong Xian akhirnya sadar. Ia berteriak keras, matikan anak itu.
Mereka ahli sekte yang telah membunuh ribuan orang. Tanpa ragu, mereka mengerahkan teknik penyegel jiwa. Tangan mereka bercahaya, membentuk segel langit. 13 prajurit formasi puncak langsung melesat. Namun sebelum mereka sempat menyentuh Liu Yin, retakan yang menggantung di udara itu merespons crack. Setiap langkahnya menghasilkan suara patah di dunia spiritual, tapi ia tak sadar. Pilar spiritual retak satu persatu, formasi pertahanan tak menyalam. Wajahnya pucat. Apa yang dilihatnya? Lebih buruk daripada iblis, lebih buruk daripada dewa yang bangkit. Bukan dihancurkan, bukan dipotong, tapi patah, seperti boneka tanah liat yang remuk dari dalam. Darah mereka tak mengalir, justru tubuh mereka runtuh jadi debu merang. Tubuh ke-13 prajurit itu patah. Shen Liuyin tetap berdiri diam, bahkan ia tak melihat mereka. Hongxian mundur lagi, dia bukan manusia. Di tempat Shen Liuyin berjalan, batu lantai suci sekte runtuh, menganga menjadi jurang tanpa dasar. Retakan di langit terus merambat. Sekte langit cahaya, sekte tertua yang berdiri sejak zaman leluhur langit, kini perlahan-lahan kehilangan warna. Seperti asap yang tersedot masuk ke retakan dunia. Shen Liuyin melangkah ke arah ibunya, di wajahnya tak ada emosi, hanya kehampaan. Saat rantai spiritual yang membelenggu ibunya menyentuh kulitnya, rantai itu lenyap, ibunya terjatuh ke pelukan Liuyin, nafasnya tinggal sisa-sisa ibu. Untuk pertama kalinya, suaranya gemetar, "Aku tak kuat," bisik Nyonya Shen. Tangan lemah mengusap pipi anaknya. Hongxian, dari kejauhan, menjerit memanggil semua penatua langit, tapi tak ada yang berani mendekat. Siapapun di dekat Shen Liuyin. Mati, langkah demi langkah, ia memanggul ibunya. Turun dari altar yang hancur, retakan di udara mengikutinya. Semua orang menjauh, jangan sentuh lantai. Jangan dekati langkahnya. Teriak salah satu penatua, tapi sudah terlambat bagi banyak murid. Tanpa arah, Shen Liuyin berjalan meninggalkan altar. Hongxian tahu, jika dibiarkan, bocah itu akan menghancurkan seluruh sekte. Dengan mata merah membara, ia memanggil nama yang selama ini tak boleh diucapkan, Baiqiansu. Keluarlah dari kuil retakan dunia. Jauh di puncak sekte, di sebuah kuil yang tertutup kain putih, seseorang membuka matanya, mata yang tak melihat dunia. Baiqiansu, sang penjaga retakan, wanita buta yang disebut gila oleh semua sekte. Ia tersenyum. Akhirnya, pemilik langkah retak dunia lahir. Di bawah langit yang pecah, Shen Liuyin terus berjalan. Setiap langkahnya, dunia retak sedikit demi sedikit. Tapi ia tak sadar, ia hanya tahu satu hal, aku harus membawa ibu ke tempat yang tak ada langit. Langit ke-7, batas dunia, perlahan runtuh di belakangnya. Shen Liuyin berjalan keluar dari wilayah sekte, tanpa ada yang berani menghalangi. Di belakangnya, altar runtuh, dan langit ke-7 yang terbelah terus memanjang, mengubah langit biru menjadi hitam retak. Satu sekte tertua di dunia kini dalam keadaan lumpuh hanya karena langkah seorang anak pelayan. Ia tidak mengerti bagaimana menyembuhkan, tidak punya teknik penyembuhan, tidak pernah diajar. Dunia baginya adalah tempat yang memusuhi sejak lahir. Di lereng gunung, ia berhenti. Napas ibunya melemah. Tubuhnya dingin. "Ibu, bertahanlah." Tapi saat Liuyin menunduk, ia tahu. Nafas terakhir sudah berhenti. Seluruh dunianya hancur, tapi air mata tak keluar. Ia mengangkat tubuh ibunya, lalu menatap jurang hitam di depannya, sangat pelan, berbeda dari langkah siapapun yang pernah ia dengar. "Aku akan membawamu ke dunia di bawah langit." Di saat itulah, suara langkah lain terdengar. Dari kabut putih di jalur gunung, muncul seseorang, wanita dengan kain putih panjang, menutupi tubuh dan matanya, kepalanya tertunduk. Tapi setiap langkahnya, seolah dunia mengalah untuk membiarkannya lewat. Ada sesuatu di wanita itu yang membuat bagian terdalam-dalam tubuhnya menggigil. Baiqiansu. Shen Liuyin tak mengenal siapa itu Baiqiansu, tapi tubuhnya berhenti sendiri. Suara Baiqiansu halus, rapi, setiap katanya seperti menusuk ruang di sekelilingnya. Baiqiansu berhenti 5 langkah di depan Liuyin. Ia tidak bicara, tidak membuka kain penutup matanya. "Kenapa kau tak menghancurkanku juga?" Liuyin hanya memeluk tubuh ibunya. "Diam. Aku sudah melihat dunia retak 20.000 tahun lalu, tapi retakan waktu itu berbeda dari milikmu." Wanita buta itu tersenyum tipis. "Retakanmu hidup." Shen Liuyin mengerutkan kening. Ia tidak paham apa yang dikatakan wanita ini. Tanpa rasa takut, tanpa perlindungan, Baiqiansu perlahan berjalan lebih dekat.
kau tahu apa yang ada di balik langit ketujuh yang kau pecahkan itu? Tanyanya lembut. Liu Yin menggeleng. Itu adalah tutup peti dunia ini. Tapi bukan angin biasa, angin yang lewat membawa suara pecahan dunia di kejauhan. Bai Qianzu melanjutkan. Bai Qianzu lalu menoleh, meski matanya tak bisa melihat. Dulu, dewa-dewa kuno menutup dunia ini dengan 7 langit, agar kita tak pernah tumbuh, agar kita tak pernah menyaingi mereka. Shen Liu Yin menggenggam tubuh ibunya lebih erat. Dan kau langkah retak duniamu adalah kunci pembuka peti itu. Kata-kata itu membuat Liu Yin akhirnya bicara. Bukan kehampaan, tapi tanya, kenapa aku? Aku tidak tahu. Bahkan langit pun tidak tahu. Angin lembut berhembus. Kini kau punya 2 pilihan. Terus berjalan. Dan dunia akan mati di belakangmu. Pilihan kedua, belajar berdiri tanpa melangkah. Shen Liu Yin akhirnya menatap wanita buta itu. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Aku akan membawamu ke tempat di mana kau bisa memilih. Bai Qianzu berbalik, berjalan perlahan ke jalur utara. Tapi ia tahu, bocah itu akan mengikutinya, atau dunia akan tamat dalam seminggu. Shen Liu Yin memandang langit retak di belakangnya. Lalu ia berjalan mengikuti wanita buta itu. Retakan di langit menghilang untuk sementara. Dunia. Selamat hari ini, Anda bilang. Perjalanan menuju kuil retakan dunia adalah sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Jalur menuju kuil itu disebut sebagai tangga tanpa ujung, di mana siapapun yang menaikinya tanpa izin penjaga akan berjalan selamanya tanpa pernah sampai. Tapi Bai Qianzu hanya berjalan pelan, seolah dunia meluruskan jalannya. Bai Qianzu memperhatikannya dari sudut matanya yang buta. Bibirnya tersenyum samar. Di belakangnya, Shen Liu Yin membawa tubuh ibunya di pelukan, tak berkata sepatah kata pun. Namun setiap langkah yang ia ambil tetap menghasilkan retakan samar di ruang spiritual. Kau belum mengendalikannya. Liu Yin tidak menjawab. Langkahmu bukan sekadar beban kakek itu. Adalah kehendak. Mereka tiba di depan sebuah gerbang kuno, terbuat dari tulan dan kain putih yang melayang sendiri. Di atas gerbang itu tertulis 3 karakter, kuil retakan dunia. Masih tanpa jawaban, Bai Qianzu berhenti. Masuklah. Tapi ingat, tempat ini tak menyukai makhluk hidup, dan di tengah-tengah kehampaan itu ada sebuah altar melayang yang terbuat dari serpihan dunia yang telah mati. Liu Yin melangkah masuk, dan dunia berubah. Di dalam kuil, tak ada tanah, tak ada atap, hanya kehampaan cahaya dan bayangan saling bertabrakan tanpa bentuk. Bai Qianzu berjalan di atas kehampaan itu, seolah ada lantai tak terlihat. Letakkan ibumu di altar. Liu Yin ragu, tapi untuk pertama kalinya dia bicara. Segera setelah disentuh, altar itu menyerap tubuh ibunya, seolah-olah menyimpannya dalam ruang yang lebih aman. Untuk apa? Agar ia tidak ikut hancur bersama langkahmu. Liu Yin menati. Ia meletakkan tubuh ibunya di altar melayang itu. Tubuh yang pernah dianggap kutukan oleh dewa dan harapan oleh iblis. Bai Qianzu menatap kosong ke arah bocah itu. Kau bertanya, kenapa dunia membencimu? Namun, sesuatu dari tubuhnya bertahan. Jantungnya. Aku tidak peduli. Liu Yin menjawab tanpa ragu. Itu bagus. Bai Qianzu tersenyum. Karena kau adalah pewaris tubuh retakan. Tubuh Liu Yin menegan. Kau pernah dengar tentang jantung langit retak dan dunia baru mencoba menghancurkanmu? Liu Yin menggeleng. Dewa tertua di langit ketujuh dulu memiliki tubuh seperti punyamu. Tapi ia dikurung di balik 7 langit, dihancurkan oleh leluhurmu sendiri. Shen Liu Yin mulai memahami bahwa tubuhnya bukan tubuh manusia biasa. Di dalam dirinya ada sesuatu yang bukan miliknya. Jantung langit retak bukan organ, itu adalah fragmen realitas. Liu Yin nyaris tak mengerti. Di dalam dadamu, kau membawa bagian dari dunia yang lama. Dunia sebelum para dewa mengurung kita. Itu sebabnya setiap langkahmu adalah langkah dunia lama sunyi. Semakin kau berjalan, dunia di sekitarmu akan pecah. Liu Yin menunduk. Apa ada cara menghentikannya? Bai Qianzu terdiam lama, lalu menjawab pelan. Liu Yin menatapnya tajam. Harapan sejenak muncul. Bunuh dirimu sendiri. Hening memanjang. Liu Yin mengepalkan tangan. Bai Qianzu melanjutkan. Tapi kau bukan orang yang akan memilih mati. Kan, pewaris retakan. Shen Liu Yin tetap diam, tapi matanya cukup menjawab. Bai Qianzu perlahan melangkah menuju altar. Suaranya pelan,
nyaris seperti bisikan, "Kalau begitu, belajarlah berjalan." Tanpa meninggalkan langkah, Liu Yin mengerutkan kening. Itu teknik yang bahkan para dewa tidak bisa kuasai. Bai Qianzu tersenyum aneh. "Tapi kau harus belajar." Shen Liu Yin menatap kehampaan di sekelilingnya. Dunia di luar sudah mulai rusak. Ia tahu pilihan yang diberikan wanita buta itu memang benar. Kalau aku gagal, Bai Qianzu tersenyum samar, maka seluruh dunia akan jadi satu langkah terakhirmu. Hari pertama di kuil retakan dunia dimulai tanpa suara. Shen Liu Yin duduk bersila di tengah kehampaan. Tubuhnya diam, tapi retakan samar masih muncul di sekelilingnya. Seperti dunia menolak keberadaannya. Bai Qianzu hanya berdiri di kejauhan, tanpa suara, seolah menunggu sesuatu. "Kau tidak mengajariku apapun," gumam Liu Yin, "setelah sekian lama. Aku tidak bisa mengajarimu," jawab Bai Qianzu ringan. "Aku bukan pemilik retakan." Liu Yin menatap wanita buta itu dengan kebencian samar. "Lalu kenapa aku ada di sini?" "Karena aku satu-satunya yang tak mati, hanya dengan mendekatimu." Diam, setiap langkahnya ringan, tapi tidak menimbulkan retakan seperti Liu Yin. Itu membuat bocah itu penasaran. Bai Qianzu berjalan mendekat. "Kenapa langkahmu berbeda?" "Karena aku belajar." Berdiri, Liu Yin mengerutkan alih. Berdiri tanpa langkah adalah teknik tertinggi di dunia ini. Langkahmu adalah kutukan, tapi juga kekuatan. Hanya dengan membiarkan langkahmu bergerak, kau akan menghancurkan dunia. Maka satu-satunya cara bertahan adalah berhenti. Potong Liu Yin. Bai Qianzu menggeleng pelan, adalah bergerak. Tanpa bergerak, Liu Yin tidak memahami. Bai Qianzu akhirnya mengulurkan tangan. "Tutup matamu." Sesuatu bergetar dari dalam dadanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menurut. Liu Yin ragu. Begitu matanya tertutup, dunia menjadi gelap, tapi tidak gelap biasa, gelap ini. Hidup di balik kegelapan, ia mulai merasakan denyut aneh. "Rasakan," bisik Bai Qianzu, "bukan dunia di sekitarmu, tapi dunia di dalam langkahmu." Detak itu semakin jelas. Shen Liu Yin tiba-tiba merasa setiap langkahnya bukan berasal dari kakinya, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu di dalam dadanya, seperti ada pintu kecil di sana. Pintu yang setiap ia berjalan terbuka sedikit. Disitulah retakan lahir. Bisik Bai Qianzu, "Pintumu terbuka setiap kali kau melangkah." Ia merasa sesuatu yang gelap dan berat tersegel di balik pintu kecil itu. Liu Yin gemetar. Nafasnya terengah. Tubuhnya berkeringat meski ia hanya duduk diam. "Bagaimana cara menutupnya?" gumamnya. Bai Qianzu menjawab dengan suara hampir tak terdengar. "Jangan berjalan di dalam. Lupakan dunia, fokuslah pada jantungmu, biarkan pintu tetap terkunci." Liu Yin membuka mata. "Kau akan butuh waktu lama untuk belajar tidak berjalan." Liu Yin menatap Bai Qianzu dengan marah. "Bagaimana aku bisa tidak berjalan? Aku tak mengendalikannya." Wanita buta itu tersenyum tipis. "Karena kau terus memikirkan dunia di luar." Liu Yin menggertakkan gigi. Bai Qianzu berbalik pelan, tapi setiap detaknya meretakkan dunia spiritual. "Latih dirimu sampai langkahmu tidak meninggalkan retakan. Kalau kau gagal," suara Bai Qianzu menggantung, "bahkan aku tidak akan bisa menghentikan langkah terakhirmu." Liu Yin menunduk, napasnya semakin berat di dalam dirinya. Jantung langit retak terus berdetak, dan ia tahu waktunya tidak banyak. Hari-hari di kuil retakan dunia berjalan tanpa siang dan malam. Di tempat itu, waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Shen Liu Yin duduk bersila di tengah kehampaan, berjuang memahami petunjuk Bai Qianzu. Di dalam dirinya, detak jantung langit retak semakin keras. Seperti lonceng kematian yang tak bisa ia diamkan. Bai Qianzu hanya memperhatikan dari jauh. Setiap beberapa hari, ia mendekat untuk mengecek apakah langkah Liu Yin sudah mulai tenang. Jawabannya selalu sama. Retakan baru terus muncul. Liu Yin mulai putus asa. "Aku tidak bisa menghentikannya." "Kau tidak mencoba," jawab Bai Qianzu. "Tenang, aku berusaha." "Tidak, kau melawan, itulah kesalahanmu." Liu Yin menatapnya bingung. "Semakin kau lawan, semakin pintu itu terbuka. Jantungmu adalah dunia lama, dunia yang ingin keluar. Kau harus menerima keberadaannya, tapi tidak menggunakannya." Shen Liu Yin membenci jawaban itu. Apa artinya menerima sesuatu yang bahkan ia tak pernah minta? Namun ia tahu, Bai Qianzu tidak berbohong. Di saat putus asa itu, Bai Qianzu melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia duduk di samping Liu Yin,
dengar baik-baik. Bai Qianzu melepas kain putih dari matanya. Liu Yin menoleh, terkejut, kedua matanya kosong, bukan buta, tapi kosong seperti kehampaan itu sendiri. Inilah yang terjadi pada seseorang yang memaksa melihat dunia di balik langit ketujuh. Suara wanita itu pelan, tapi Liu Yin bisa merasakan kengerian dalam kata-katanya. Dunia lama, bukan tempat yang bisa dilihat makhluk hidup. Diam, Bai Qianzu melanjutkan. Aku membuka pintu itu dulu, sebelum kau lahir. Liu Yin menahan napas, dan inilah harga yang kubayar. Seketika kehampaan di sekeliling mereka bergetar, dunia di dalam kuil seperti menangis. Kalau kau gagal, Liu Yin, seluruh dunia akan membayar harga lebih mahal dariku. Mata kosong Bai Qianzu menatap lurus ke arah bocah itu. Karena kau adalah jantung itu sendiri, Liu Yin ingin berteriak, ingin lari. Tapi ia tahu, semua itu sia-sia, jadi bagaimana? Diam, Bai Qianzu memejamkan matanya. Terima detak itu. Seperti napas, Liu Yin menurut, 1 kali, 2 kali, 3 kali, jantung itu berdetak, tapi ia tidak melawannya, tidak memaksanya diam. Dan untuk pertama kalinya, detaknya melambat, tidak hilang, tapi tidak merusak. Bai Qianzu tersenyum samar. Kau mulai berdiri. Liu Yin membuka mata, tubuhnya gemetar, tapi ada sesuatu yang berbeda, retakan di udara di sekitarnya berkurang. Ini baru permulaan. Bai Qianzu berdiri kembali. Kalau kau ingin menyelamatkan ibumu dan dunia. Liu Yin menatapnya penuh tanya. Belajarlah berjalan, tanpa meninggalkan langkah. Bai Qianzu pun kembali menghilang ke dalam kabut kehampaan, dan di titik itu, Shen Liu Yin tahu, bukan sekadar hidupnya yang dipertaruhkan, dunia sedang menunggu langkah berikutnya. Hari ke-40 di kuil retakan dunia, Shen Liu Yin telah menghabiskan waktu dalam kehampaan tanpa cahaya dan tanpa waktu. Jantung langit retak di dalam dirinya terus berdetak lambat, tapi ia masih gagal menguasainya sepenuhnya. Retakan tetap muncul, meski tak lagi sebesar dulu. Tiba-tiba, di tengah meditasinya, suara asing bergema. Di kehampaan, dia gagal. Seperti prediksi kami. Liu Yin membuka mata, namun Bai Qianzu tak ada. Yang berdiri di depannya adalah sosok berjubah hitam, bertopeng naga pecat. Suara itu dingin dan penuh kebencian. Kami, klan bayangan purba, datang untuk mengakhiri langkahmu sebelum dunia ini musnah. Liu Yin berdiri perlahan, jantungnya memanas. Setiap langkah musuhnya menggetarkan ruang, tapi bukan karena kekuatan, melainkan karena kehampaan itu sendiri takut padanya. Siapa kau? Bisik Liu Yin. Sosok itu memperkenalkan diri. Chen Wushang, pembunuh bayaran legendaris yang dikirim oleh 7 sekte sekaligus. Hadiah atas kematianmu, 10.000 jiwa bebas dari kutukan langkahmu. Liu Yin mundur, tapi di belakangnya hanya kehampaan, tidak ada tempat bersembunyi. Chen Wushang melangkah maju. Setiap langkahnya menghasilkan bayangan hitam yang menjulur, memakan serpihan ruang. Kau bahkan belum bisa berjalan. Shen Liu Yin. Liu Yin berusaha memusatkan napas, mengingat kata-kata Bai Qianzu. Diam, terima, jangan melawan. Tapi ketakutan menguasainya, dan langkahnya mundur tanpa sadar. Retakan kembali muncul. Chen Wushang tersenyum. Di balik topeng, retakanmu mengundang kehancuran. Bahkan untuk dirimu sendiri. Bayangan hitam itu menerkam. Liu Yin berusaha menghindar, namun tubuhnya terpaku. Ruang di sekitarnya dikunci bayangan. Tubuhnya seperti membeku di tengah udara. Setiap makhluk akan berakhir dalam bayangan, termasuk pewaris retakan. Chen Wushang menghunus pedang dari tulang naga, satu ayunan, dan tubuh Liu Yin akan habis. Namun di detik itu, sesuatu pecah, bukan di luar, tapi di dalam. Jantung langit retak di dalam dada Liu Yin berdenyut keras. Chen Wushang terkejut. Retakan samar keluar dari tubuh Liu Yin, tapi berbeda, bukan retakan destruktif, melainkan garis-garis tipis bercahaya seperti urat dunia itu sendiri. Liu Yin tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya mengikuti insting. Ia tidak melawan. Ia membiarkan langkahnya mengalir tanpa memaksakan arah, dan tanpa sadar, ia sudah bergerak. Satu langkah, bukan melangkah fisik, tapi melangkah dalam dunia retakan. Di mata Chen Wushang, Liu Yin tiba-tiba lenyap dari realitas PPA. Suara retakan spiritual membelah kehampaan. Liu Yin muncul di belakang Chen Wushang, tanpa suara. Tubuhnya bergerak tanpa meninggalkan retakan. Untuk pertama kalinya, ia berjalan tanpa melangkah. Chen Wushang membalik, terlambat. Liu Yin hanya menyentuh bahu pria bertopeng itu, dan ruang di sekitarnya diam,
seolah seluruh dunia memutuskan berhenti sejenak. Chen Wusang menatap mata bocah itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan sejati, bersamaan dengan denyut terakhir dari jantung Liwin yang terkontrol. Seluruh tubuh Chen Wusang patah dalam diam, bukan dihancurkan, bukan dipotong, tapi terhapus dari keberadaan, tanpa darah, tanpa jeritan, tanpa kematian. Karena ia tidak sempat mati, Chen Wusang dihapus. Liwin berdiri di tengah kehampaan, nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ada retakan di tempat ia berpijak. Baiqian Su muncul perlahan dari kabut putih, menyaksikan semuanya. Kau? Shen Liwin menoleh. Mata kosongnya menatap wanita buta itu. Aku sudah mulai berdiri. Di belakang mereka, kehampaan menangis. Dunia lama mulai bangkit. Tubuh Shen Liwin gemetar setelah menghapus Chen Wusang dari keberadaan. Nafasnya kacau, keringat membanjiri wajah pucatnya. Baiqian Su berjalan perlahan menghampiri, tanpa suara, tanpa pujian. Ia tahu, ini bukan kemenangan. Bersiaplah, ucap Baiqian Su pelan. Kematianmu baru saja diumumkan ke dunia. Liwin tidak memahami. Chen Wusang adalah bayangan. Ketika bayangan mati, dunia akan tahu terang telah membunuhnya. Dan memang benar, di luar kuil retakan dunia, di 7 sekt utama dan ratusan klan langit, berita tentang kematian Chen Wusang menyebar cepat. Sosok tak terkalahkan itu dilenyapkan oleh bocah tanpa nama, oleh anak pelayan. Dunia mulai bergolak. Di atas puncak langit ketujuh yang mulai retak, seorang dewi membuka matanya untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Sosok agung berselimutkan kabut putih, matanya kosong dan penuh kehancuran. Dewi Tianmu, dia telah melangkah. Sementara itu, di dalam kuil, Baiqian Su dan Shen Liwin memasuki tahap baru. Kini kau bisa berjalan tanpa meninggalkan langkah. Liwin duduk bersila, mendengarkan, tapi itu tak cukup. Kenapa? Baiqian Su menunjuk langit retak di luar kuil. Karena mereka semua akan datang. Liwin menggertakkan gigi. Kalau aku melawan, dunia akan berakhir. Diam sunyi. Kalau aku lari. Baiqian Su menatap kosan. Kau hanya akan memindahkan kehancuran ke tempat lain. Liwin mengepalkan tinjunya. Tak ada jalan keluar. Baiqian Su berjalan mendekat, lalu berbicara pelan, seolah berbisik pada kehampaan. Ada satu jalan. Liwin mengangkat wajahnya perlahan. Bukalah gerbang langit ketujuh. Bocah itu terdiam. Kata-kata Baiqian Su menusuk dadanya seperti pisau. Itu penjara para dewa, gumam Liwin. Juga satu-satunya tempat di mana langkahmu bisa berhenti. Baiqian Su menjelaskan perlahan. Gerbang langit ketujuh bukan sekadar batas dunia, itu adalah segel kuno. Di baliknya ada sisa-sisa dunia lama, retakan abadi yang pernah ditutup oleh leluhur semua makhluk. Tapi di sana, hukum dunia tidak berlaku. Di sana, langkah Liwin tak akan menghancurkan apapun. Tapi, jika aku membukanya, para dewa akan bangkit. Baiqian Su mengangguk. Dan itulah takdirmu. Liwin menunduk, napasnya berat. Dunia memaksanya memilih antara dua kehancuran, buka gerbang, atau biarkan langkahnya memecahkan dunia. Baiqian Su memandang bocah itu, lalu berkata pelan, pilih. Liwin perlahan berdiri. Aku akan membuka gerbang. Baiqian Su tersenyum samar baik. Di kejauhan, suara retakan langit semakin keras. Baiqian Su tahu, waktu mereka tinggal sedikit. Di puncak langit, Dewi Tianmu mulai melangkah turun, dan di dunia bawah, semua sektor, semua klan, semua makhluk bersiap untuk memburu bocah yang mereka sebut anak retakan. Sementara itu, Shen Liwin melangkah keluar dari kuil retakan dunia. Satu langkahnya, kali ini, tanpa retakan. Namun dunia tetap berguncang. Perburuan telah dimulai. Shen Liwin berjalan perlahan menuruni gunung dari kuil retakan dunia. Kali ini, langkahnya tak meninggalkan retakan. Dunia tampak tenang, tapi di udara, aroma kehancuran tetap mengintai. Baiqian Su berjalan di belakangnya, tak lagi mengajari, hanya mengamati. Mereka akan datang dari semua arah, bisik Baiqian Su. Liwin mengangguk, biarkan mereka. Di kejauhan, suara lonceng peperangan terdengar dari berbagai penjuru dunia. 7 sekt utama telah menyatakan satu keputusan bersama, buru dan musnahkan Shen Liwin, bukan karena dendam, tapi karena ketakutan. Jika bocah itu terus hidup, seluruh dunia akan retak. Namun, dunia tidak tahu satu hal. Liwin kini berjalan bukan untuk menghancurkan, ia berjalan untuk membuka gerbang langit ketujuh. Di tengah perjalanannya,
Liu Yin dihentikan oleh sosok dari masa lalunya, Zhao Liu. Teman masa kecilnya, murid genius yang kini menjadi pemburu resmi utusan sekte langit cahaya. Rambutnya yang dulu hitam kini putih sepenuhnya. Di matanya, tak ada lagi kebersahajaan, hanya perintah. Shen Liu Yin, suara Zhao Liu tajam. Bagaikan bilah es, Liu Yin berhenti. Jantung langit retak di dalam dadanya bergetar, tapi ia menahannya. Apa kau datang untuk membunuhku? Zhao Liu menghunus pedang bulan. Tekniknya disebut pedang sumpah leluhur. Jika dihunus, harus mengenai target, atau penggunanya akan mati. Aku tak punya pilihan, bisiknya datar. Liu Yin mengingat masa lalu, saat mereka kecil, saat dunia belum memburunya, saat Liu diam-diam memberinya makanan sisa, saat dunia belum sekejam sekarang. Lalu lakukanlah, Zhao Liu menyerang. Gerakan pedangnya menembus udara seperti garis bulan. Seketika ruang di sekitarnya runtuh, menunjukkan bahwa tekniknya sudah melampaui batas manusia. Namun Liu Yin tetap diam, dan sesuatu terjadi. Pedang bulan Zhao Liu berhenti satu jaring di depan leher Liu Yin. Ia tak bisa bergerak, bukan karena jurus, bukan karena kekuatan, tapi karena retakan di dalam dirinya sendiri muncul. Liu Yin mengerti. Liu sumpah leluhurmu bukan pada sekte, tapi pada dunia. Mata Zhao Liu membelalak. Ia baru sadar, pedang di tangannya bukan mengincar Liu Yin, melainkan siapapun yang mengancam dunia dan dunia kini. Takut pada Liu Yin, air mata turun dari mata dingin Zhao Liu. Aku harus membunuhmu. Liu Yin maju satu langkah. Lantai dunia di bawahnya tetap utuh. Ia menyentuh pundak Liu. Aku tidak melawanmu. Dengan sentuhan itu, sumpah darah di tubuh Zhao Liu perlahan larut. Tidak karena sihir, tidak karena teknik, tapi karena langkah Liu Yin kini adalah langkah tanpa dunia. Ia berjalan di luar hukum yang membelenggu. Zhao Liu jatuh berlutut, lengannya gemetar. Aku. Apa yang harus kulakukan? Liu Yin menatapnya. Suaranya pelan. Temani aku. Membuka gerbang. Zhao Liu terkejut. Tangisnya pecah dulu. Ia ingin dunia menyelamatkan Liu Yin. Kini Liu Yin menawarkan jalan menyelamatkan dunia. Dari kejauhan, suara pasukan 7 sektis sudah terdengar. Ribuan murid, penatua, dan penguasa spiritual datang mengepung. Zhao Liu berdiri perlahan. Aku akan bertarung di sisimu. Liu Yin mengangguk. Baiqian Su muncul di sisi mereka, menatap langit yang mulai runtuh. Gerbang langit ketujuh ada di puncak kematian. Liu Yin menatap ujung dunia. Di sanalah ia akan mengakhiri semuanya, atau memulai sesuatu yang lebih mengerikan. Perjalanan menuju gerbang dimulai. Langit di atas puncak kematian berwarna kelabu pekat, seperti memanggil semua makhluk untuk berkumpul di sana. Shen Liu Yin dan Zhao Liu berdiri di tepi jurang raksasa, menatap ke arah gerbang kuno yang terkunci rapat oleh segel bercahaya putih keperakan di samping mereka. Baiqian Su membuka mata kosongnya, seolah bisa melihat dunia di luar batas nyata. Gerbang ini bukan hanya segel, katanya pelan ini juga jebakan. Liu Yin mengerutkan kening. Jebakan? Yang dewa-dewa menempatkan penjaga abadi. Jika kau gagal melewati mereka, kau tidak hanya akan terperangkap di dalam, tapi juga seluruh dunia akan runtuh bersamamu. Zhao Liu menarik napas panjang, menyiapkan pedangnya. Aku sudah siap mati jika itu yang harus kulakukan demi dunia. Tiba-tiba, bayangan hitam menyeruak dari bawah jurang, berubah menjadi ribuan makhluk berwujud kabut gelap. Mereka mengerubungi trio itu dengan aura pembunuh yang membekukan. Penjaga gerbang, desah Baiqian Su, mereka bukan sekadar penjaga. Mereka adalah manifestasi ketakutan dan penyesalan dunia. Liu Yin menatap makhluk-makhluk itu, jantungnya berdebar. Ia tahu, ini adalah ujian terberat yang pernah ia hadapi, namun ia ingat kata-kata Baiqian Su, belajarlah berjalan tanpa meninggalkan langkah. Dengan satu tarikan napas, Liu Yin maju selangkah. Tidak ada retakan, tidak ada suara. Langkah itu seperti menyapu udara, mengusir gelap dan kehampaan. Makhluk-makhluk penjaga menggertak dan menyerang dalam gelombang. Zhao Liu dan Baiqian Su ikut bertarung. Pedang Liu menari seperti bulan purnama, memotong kabut hitam menjadi serpihan cahaya. Baiqian Su menggunakan mantra kuno, menciptakan penghalang energi putih. Namun makhluk-makhluk itu tak pernah habis. Di tengah pertarungan, Liu Yin merasakan denyut jantungnya semakin kuat. Seperti panggilan dari dunia lama di dalam dirinya, ia mengangkat tangan, dan dengan suara rendah, mengucapkan mantra yang ia pelajari sendiri. Buka pintu hatiku. Biarkan langkahku menyatu dengan dunia. Tiba-tiba,
retakan kecil muncul di tangan Liu Yin. Tapi bukan retakan kehancuran, melainkan retakan bercahaya seperti lukisan bintang. Makhluk-makhluk penjaga berhenti sejenak, terpesona dan ketakutan. Liu Yin mengambil kesempatan itu. Ia melangkah lagi, kali ini lebih pasti, langkah tanpa langkah. Ruang di sekitarnya berubah, kabut hitam terurai, menjadi bintang-bintang kecil yang menghilang. Satu persatu, makhluk penjaga runtuh, menjadi debu bercahaya. Akhirnya, hanya gerbang kuno itu yang tersisa, berdiri kokoh dan sunyi. Baiqian Su mendekat, kau sudah membuka sebagian besar segel. Tapi masih ada satu rintangan, dari balik gerbang. Suara bergema dalam bahasa kuno. Hanya yang membawa darah langit retak dapat melewati. Liu Yin menatap dadanya, tempat jantung langit retak berdenyut. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian fisik, ini ujian Yuan. Xiao Liu berdiri di sampingnya, tangan menggenggam pedang erat. Kita akan melewati ini bersama. Langkah berikutnya adalah pembuka takdir dunia, Anda bilang. Gerbang langit ketujuh berdiri menjulang, berkilau dengan aura kuno yang memancar dari segel bercahaya keperakan. Shen Liuyin berdiri di hadapannya, jantung langit retak berdetak semakin kuat, seolah menyatu dengan irama dunia lama yang terkunci di balik segel. Xiao Liu memandangnya penuh semangat dan waspada, pedangnya siap siaga. Baiqian Su menutup mata, berusaha merasakan gelombang energi dari balik gerbang. Tahap terakhir, ujar Baiqian Su pelan, kau harus melewati jembatan cahaya. Itu adalah jalan sempit yang menghubungkan dunia nyata dan dunia di balik gerbang. Liu Yin mengangguk. Ia tahu, langkah berikutnya adalah ujian paling berbahaya. Tanpa ragu, ia melangkah ke depan. Tiba-tiba, di bawah kakinya muncul sebuah jembatan tipis terbuat dari cahaya berpendar lembut, membentang ke dalam kegelapan tak berujung. Namun setiap langkah yang diambilnya, cahaya di bawah kaki itu memudar sedikit demi sedikit. Kau harus berjalan dengan hati, kata Baiqian Su. Jangan biarkan langkahmu merusak jembatan. Liu Yin menarik napas, dan mengingat semua pelajaran yang ia terima, ia melangkah perlahan, menekan setiap langkah, agar tidak meninggalkan retakan, namun dunia tak pernah membiarkannya mudah, dari kegelapan. Muncul bayangan-bayangan, yang menyerupai wajah-wajah orang-orang yang pernah dicintai, dan hilang suara mereka berbisik, menggoda dan menyiksa. Mengapa kau harus berjalan? Kau akan membawa kehancuran, kenapa kau tidak menyerah saja? Liu Yin menggenggam tangan ibunya yang tersimpan di altar di dadanya sebagai sumber kekuatannya. Aku tidak akan menyerah, gumamnya. Bayangan berubah menjadi makhluk besar dengan sayap gelap, penjaga terakhir jembatan. Dengan satu gerakan sayapnya, ia mencoba menjatuhkan Liu Yin. Namun Liu Yin dengan cekatan mengatur langkah tanpa meninggalkan retakan. Ia berjalan seperti angin, tidak terlihat, tidak terdengar. Saat bayangan hendak menyerang, Liu Yin sudah berada di sisi lain jembatan. Dengan langkah terakhir, jembatan bersinar terang, menuntun Liu Yin melewati kegelapan. Dia menginjak ujung jembatan. Di hadapannya, gerbang perlahan terbuka, memancarkan cahaya yang menusuk langit. Xiao Liu dan Baiqian Su mendekat, melihat bocah itu menatap dunia baru yang belum pernah mereka lihat. Selamat datang di dunia di balik langit, ucap Baiqian Su. Liu Yin menatap ke dalam, hatinya berdebar. Di balik gerbang, dunia yang terkunci selama ribuan tahun menunggu pembukaannya. Namun ia tahu, perjalanan sejatinya baru saja dimulai, langkah tanpa retakan, dan dunia yang belum pernah dilihat siapapun. Gerbang langit ketujuh terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya putih menyilaukan, yang menyapu seluruh puncak kematian. Shen Liuyin melangkah masuk, ditemani Xiao Liu dan Baiqian Su. Ketiganya meninggalkan dunia yang mereka kenal, menuju dunia yang tersegel ribuan tahun. Begitu melewati gerbang, dunia berubah drastis. Langit kelabu berganti warna keemasan yang hangat, namun penuh misteri. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan, penuh energi purba yang belum pernah mereka rasakan. Liu Yin terpesona ini. Dunia yang hilang? Baiqian Su mengangguk pelan. Dunia para dewa purba dan makhluk yang dilarang. Tiba-tiba, dari balik pepohonan raksasa muncul sosok makhluk bercahaya putih. Seperti siluet dewa, matanya menyala, memancarkan energi yang luar biasa kuat. Siapa kalian yang berani membuka segel ini? Suara makhluk itu bergema, penuh kewibawaan dan amarah. Liu Yin mengangkat tangan, mencoba menunjukkan niat damai. Aku Shen Liu Yin, pewaris jantung langit retak. Aku datang bukan untuk perang, tapi untuk menyelamatkan dunia. Makhluk bercahaya itu menatap tajam. Kami adalah penjaga terakhir dari dunia yang terkunci.
kau membawa kekuatan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan dunia ini. Nisao Liu menegakkan badan, kami datang dengan niat damai, tapi kami siap bertarung jika kau menghalangi. Makhluk itu menghela napas panjang, lalu berkata, buktikan. Dunia di sekitar mereka bergetar hebat. Energi purba melingkupi mereka, menguji tubuh dan jiwa. Liu Yin menutup mata, mengingat semua pelajaran dari Bai Qianzu dan perjalanannya selama ini. Dia merasakan detak jantung langit retar dalam dirinya lebih kuat dan lebih tenang. Dengan tenaga penuh, Liu Yin mengeluarkan langkahnya yang kini telah terkontrol. Ia melangkah tanpa meninggalkan retakan, melangkah selaras dengan dunia di sekitarnya. Makhluk bercahaya itu tersenyum tipis, lalu menghilang menjadi cahaya yang menyatu dengan alam sekitar. Langkahmu diterima, katanya dari kejauhan. Tiba-tiba, dunia di sekeliling mereka berubah bentuk, dari langit ke tanah. Energi purba muncul, memperlihatkan tanda-tanda kehidupan dan kekuatan baru. Bai Qianzu menatap Liu Yin dengan bangga. Ini awal dari kebangkitan. Liu Yin menatap cakrawala dunia baru itu. Ia tahu, dunia lama dan dunia baru kini bersinggungan dan perjalanannya baru saja memasuki babak baru. Satu langkah ke depan, dunia berubah selamanya. Dunia di balik gerbang langit ketujuh penuh dengan keheningan yang menakutkan. Shen Liuyin, Xiao Liu, dan Bai Qianzu melangkah hati-hati di antara reruntuhan kuil kuno yang ditutupi lumut dan kristal bercahaya. Setiap langkah terasa seperti menyentuh sejarah yang terlupakan ribuan tahun. Liu Yin menatap sekeliling, terpesona sekaligus waspada. Kenapa tempat ini terasa seperti hidup? Bai Qianzu menjawab dengan suara rendah, karena di sini, waktu dan ruang tak lagi linear. Setiap benda, setiap tempat menyimpan ingatan. Tiba-tiba, dari bayang-bayang reruntuhan, muncul sosok kecil seorang anak laki-laki dengan rambut berwarna perak dan mata yang bersinar merah darah. Siapa kalian? Apa yang kalian cari di dunia yang seharusnya terkunci? Suara anak itu dingin dan penuh teka-teki. Liu Yin melangkah maju, menatap mata merah itu. Aku Shen Liuyin, pewaris jantung langit retak. Aku datang untuk membuka rahasia dunia lama dan menyelamatkan dunia. Anak itu tersenyum sinis. Kau membawa retakan dalam dunia ini. Apakah kau tahu apa artinya itu? Di belakang anak itu, bayangan mulai terbentuk menjadi makhluk-makhluk mistis penjaga rahasia dunia lama. Xiao Liu menghunus pedangnya. Siap bertarung, kami tidak ingin berperang, tapi kami akan melindungi apa yang harus dilindungi. Anak itu tertawa dingin. Perang sudah dimulai sebelum kalian tiba. Liu Yin menatap dalam ke mata anak itu, dan tiba-tiba dia merasa getaran aneh dalam dadanya seperti jantung langit retak beraksi. Siapa kau sebenarnya? Tanya Liu Yin. Anak itu menjawab dengan penuh rahasia. Namaku Ling Feng. Aku adalah bayangan terakhir dari Dewa Langit yang dulu mengurung dunia ini. Dan aku datang bukan hanya untuk menguji langkahmu, tapi untuk menentukan apakah kau layak bertahan atau lenyap. Pertarungan antara masa lalu dan masa depan pun dimulai. Di antara reruntuhan dunia lama, langkah Shen Liuyin yang kini telah terkontrol dan kuat, bertemu dengan kekuatan Ling Feng yang misterius dan mematikan. Dunia lama dan dunia baru akan diuji dalam pertarungan ini. Dan di balik segalanya, sebuah rahasia tersembunyi menunggu untuk terbongkar, rahasia yang bisa mengubah nasib semua makhluk di alam semesta. Perjalanan Shen Liuyin belum selesai, ia harus menghadapi bayangan terakhir, atau dunia akan jatuh dalam kegelapan abadi. Bayangan Ling Feng bergerak cepat seperti angin malam, menyerang Shen Liuyin dengan serangkaian jurus yang penuh racun dan tipu daya. Setiap pukulan yang dilepaskannya membawa aura kegelapan yang bisa merusak jiwa, bukan hanya tubuh. Liu Yin merasakan jantung langit retak berdetak semakin keras, memperingatkan bahaya yang lebih besar. Xiao Liu berteriak, mencoba menghalangi serangan Ling Feng dengan pedang bulan yang berkilau, menciptakan gelombang cahaya pemurni. Namun Ling Feng terlalu cepat, menghindar dengan mudah, dan menyeringai sinis. Langkahmu mungkin sudah terkontrol, Liu Yin, tapi hatimu masih penuh keraguan, teriak Ling Feng. Bai Qianzu muncul dari balik reruntuhan. Matanya yang kosong memancarkan cahaya dingin. Keraguan adalah bagian dari kekuatanmu. Jangan pernah melupakannya. Liu Yin menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdenyut seperti drum perang. Ia tahu, untuk menang, ia harus menerima segala sisi dirinya, termasuk bayangan gelap yang ingin ditolak. Dengan kekuatan baru, Liu Yin mengeluarkan teknik langkahnya yang paling murni.
Langkah senyap sang retakan, tubuhnya bergerak tanpa suara, tanpa jejak, menyatu dengan udara dan waktu. Serangan balasannya membuat Ling Feng terkejut. Tubuhnya terkena beberapa pukulan yang tak terduga. Mulai kehilangan keseimbangan. Namun Ling Feng tersenyum, kau baru saja menyentuh bayangan. Masih ada kegelapan yang lebih dalam. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka retak, membuka jurang gelap yang menghisap cahaya di sekitar. Dari dalam jurang itu muncul makhluk raksasa bercahaya hitam, dengan mata merah menyala. Makhluk yang tampaknya adalah manifestasi dari kegelapan tertua. Ini adalah bayangan terakhir yang sebenarnya, Desis Baiqiansu, makhluk yang pernah hampir mengakhiri dunia. Liu Yin dan Xiao Liu saling berpandangan, mereka tahu, pertarungan ini belum selesai. Ling Feng tersenyum penuh kemenangan. Mari kita lihat, apakah kalian berani menghadapi kegelapan ini bersama-sama. Di saat yang sama, jantung langit retak di dada Liu Yin berdetak lebih kuat dari sebelumnya, siap menantang kegelapan yang mengancam dunia. Pertempuran untuk masa depan dan nasib dunia memasuki babak yang menentukan. Kegelapan raksasa itu mengaum, mengirim gelombang energi yang mengguncang seluruh dunia di balik gerbang langit ketujuh. Shen Liuyin dan Zhao Liu berdiri berdampingan, memusatkan kekuatan mereka. Jantung langit retak berdetak dengan irama yang menyerupai gong perang. Membangkitkan kekuatan purba dalam diri Liu Yin, Baiqiansu mengangkat tangan, memanggil mantra kuno yang membentuk pelindung cahaya mengelilingi mereka. Ini adalah pertarungan terakhir. Suaranya lembut namun tegas. Jika kalian gagal, seluruh dunia akan hancur. Liu Yin mengangguk, menatap lurus ke arah kegelapan. Dengan satu langkah penuh keyakinan, ia melangkah maju. Langkah itu tidak meninggalkan retakan, justru sebaliknya, ia mengisi kekosongan dengan cahaya dan kehidupan. Xiao Liu menyerang bersamaan. Pedangnya menebas gelombang kegelapan dengan cahaya bulan yang memancar. Lingkungan sekitar berubah menjadi arena pertempuran antara cahaya dan gelap. Kegelapan raksasa mencoba menghisap energi Liu Yin, tapi jantung langit retak memancarkan gelombang denyut yang menolak serangan itu, mengubahnya menjadi energi kehidupan. Liu Yin mengeluarkan jurus pamungkasnya, langkah retakan abadi. Ia melompat tinggi, menggabungkan seluruh kekuatan jantungnya dengan langkah tanpa jejak. Dalam ledakan cahaya yang menyilaukan, Liu Yin menyentuh tubuh kegelapan itu. Retakan bercahaya muncul di tubuh makhluk tersebut, mulai menyebar dan mengurai kegelapan. Seketika, makhluk gelap itu berteriak dalam kesakitan dan tubuhnya mulai hancur menjadi butiran cahaya yang perlahan menghilang. Ling Feng yang terluka parah, terkapar di sisi medan pertempuran. Ia menatap Liu Yin dengan mata penuh kekaguman dan penyesalan. Maafkan aku. Aku salah menilai langkahmu. Liu Yin menunduk, menghela napas panjang. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, ini tentang dunia yang harus kita selamatkan. Baiqiansu tersenyum samar. Matanya yang kosong seakan menemukan kedamaian. Langkahmu sudah tidak meninggalkan retakan. Dunia di balik gerbang langit ketujuh mulai pulih. Cahaya kehidupan menyebar ke setiap sudut. Liu Yin berdiri di puncak dunia baru, memandang cakrawala yang cerah dan penuh harapan. Ia bukan lagi anak pelayan tanpa nama. Dia adalah pewaris jantung langit retak, dan langkahnya kini adalah langkah yang memecah langit, bukan menghancurkannya.